teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Matur nuwun sanget rawuhnya di media Zoom ini untuk acara pembukaan pelatihan kredensial mikro mahasiswa Indonesia untuk Argis sumber daya air. Matur nuwun sangat rawuhnya Pak Rudi, Pak Adi, Pak Metrizal, Mas Rajib, dan juga teman-teman semua. Salam kenal, selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih sekali Mas sudah hadir pada malam hari ini menyempatkan di sela-sela waktu istirahatnya mudah-mudahan karena buat orang-orang tertentu ini WFH ini malah justru tidak banyak waktu istirahat gitu ya. Mudah-mudahan ini menyempatkan di sela-sela waktu istirahatnya. Oke, terima kasih sekali. Kami menyampaikan atas nama penyelenggara course dari Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia yang mungkin dari kemarin sudah menyelenggarakan beberapa persiapan terkait dengan dimulainya kursus ini. Mudah-mudahan kursus ini nanti bisa membawakan kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Acara pada malam hari ini nanti akan kita buka dengan mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara kursus ini dari Pak Rudi selaku Ketua Intakindo, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan beberapa pengarahan teknis dari instruktur utama dari pelatihan ini yaitu Pak Dr. Ninjo Cahyo Kresnanto, dan kemudian setelah itu akan dipersilahkan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan kalau seandainya masih ada hal-hal yang mungkin secara teknis perlu disampaikan di dalam kesempatan pada malam hari ini. Oleh karena itu, supaya acara ini berjalan dengan baik, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Rudi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kursus kredensial mikro pelatihan Argis sumber daya air. Monggo Pak Rudi. Ya, matur nuwun. Wah, ini yang buka kok saya, harusnya yang punya kerja Pak Ninja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pak Ninjo, Bu Wika yang kami hormati dari juga Pak Adi, Pak Metrizal, Pak Rajib, nanti selaku instruktur pelatihan Argis, dan juga Bu Siti Dewi Amanda, selaku Sekretaris Intakindo Daerah Istimewa Yogyakarta. Marilah, dan juga Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa peserta pelatihan Argis yang hadir pada malam hari ini. Marilah sebelumnya, pertama-tama kita sekali lagi mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, malam hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, walaupun secara online atau dengan media Zoom. Dan mungkin juga dalam kondisi yang keprihatinan ini, di mana pandemi COVID semakin tidak terkendali, dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita semua segera bisa melaksanakan tugas dan kewajiban secara normal seperti biasanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih atas nama DPP Intakindo Daerah Istimewa Yogyakarta karena telah bekerja sama dengan Universitas Chandra Badra. Dalam hal ini adalah pusat pelatihan kompetensi, yang mana ini juga akan bermanfaat bagi kami sebagai asosiasi profesi, di mana asosiasi profesi punya kewajiban untuk melakukan akreditasi. Jadi kami salah satu di antaranya adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan institusi lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kerjasama ini adalah dalam bentuk pelatihan, dalam hal ini adalah pelatihan Argis sumber daya air, yaitu program KMMI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kerjasama Universitas Chandra Badra, yaitu Pusat Pengembangan Kompetensi, dengan DPP Intakindo Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti kita ketahui bersama, bahwasannya sekarang sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, bahwasannya semua yang bekerja di bidang jasa konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Jadi sertifikat kompetensi kerja tidak hanya
yang dimiliki adalah SKA atau SKT, namun demikian juga didukung dengan sertifikat kompetensi pelatihan. Salah satu di antaranya pelatihan di bidang ADGIS sumber daya air ini. Ini sangat sekali mendukung untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan nantinya. Jadi adik-adik, Bapak Ibu yang akan mengikuti pelatihan ini sangat beruntung, karena ini pelatihan yang betul-betul nanti akan dibutuhkan dalam aplikasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dan tentunya pas sekali Pak Nindyo, Bu Ika menghadirkan Bapak-Bapak atau teman-teman kita yang sudah pakar di bidangnya, yaitu Pak Adi, Pak Medrizal, dalam hal ini juga di bidang sumber daya air, dan Pak Rajib, juga Pak Nindyo. Dan mungkin sedikit terkait dengan ADGIS, ini mungkin nanti kalau keliru Pak Nindyo bisa membetulkan. Jadi ADGIS ini merupakan software yang berbasis Geographic Information System, jadi GIS ya. Jadi produk utama ADGIS ini mungkin terdiri dari 3 komponen utama, yaitu AdView yang berfungsi sebagai pengelola data komprehensif, kemudian pemetaan dan analisis, kemudian AdEditor yang berfungsi sebagai editor dari data spasial, dan AdInfo yang merupakan fitur yang menyediakan fungsi-fungsi yang ada di dalam GIS itu. Jadi ini sangat-sangat dibutuhkan nantinya di dalam dunia pekerjaan, yang mungkin nanti adik-adik mahasiswa setelah lulus tentunya akan berkecimpung di dunia jasa konstruksi, kaitannya dengan sumber daya air. Tentunya ini akan sangat sekali membantu dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Jadi mohon untuk bisa diikuti dengan cermat, dan nantinya agar bisa kompeten dan mendapatkan sertifikat untuk bisa mendukung sebagai pendamping ijazah adik-adik mahasiswa setelah lulus di program S1 Teknik Sipil Lintas Sejarah Badra. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti pelatihan. Semoga apa yang kita lakukan dapat berkah dari Tuhan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian yang kami bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan ADGIS Sumber Daya Air Program KMFI Kemendikbud Pusat bersama Pusat Pengembangan Kompetensi Lintas Sejarah Badra dan DPP Intangi Udara Yogyakarta, saya resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pengacara. Matur nuwun sangat Pak Rudi atas sambutannya yang luar biasa dan juga sekaligus membuka acara. Teman-teman semua, untuk selanjutnya akan kita dengarkan arahan secara teknis dari instruktur utama dari Pak Dr. Nindyo Cahyo Krisnanto. Monggo dipersilahkan Pak. Oke, matur nuwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harap teman-teman bisa sehat, dalam keadaan sehat pada malam hari ini, gitu ya. Jadi kalau semuanya dalam keadaan sehat itu mau ngapa-ngapain aja enak gitu ya. Kemudian malam hari ini, alhamdulillah ini kita melakukan launching ya, artinya pembukaan untuk pelatihan ADGIS untuk sumber daya air. Kemudian ini di layar teman-teman sekalian sudah saya tampilkan tim pengajarnya, ya biar kelihatan gitu, saya spotlight gitu ya. Nah, harapannya malam hari ini kita akan yang pertama mungkin nanti kita berkenalan dulu dengan teman-teman pengajar, jadi biar teman-teman mahasiswa nanti tahu bahwa pengajar itu tidak hanya dari Universitas Sejarah Badra saja, tapi memang di program kredensial mikro mahasiswa Indonesia ini, tim pengajar itu memang diharapkan selain dari kalangan akademisi juga dari kalangan praktisi. Nah, ini beliau-beliau ini memang praktisi-praktisi handal gitu ya, yang sudah saya kenal lama gitu. Mungkin bisa mengenalkan diri masing-masing satu-satu ya. Dulu Pak Adi ya memberikan beberapa patah kata nanti sebelum saya menyampaikan terkait dengan teknisnya. Yang pertama, ini saya perkenalkan Pak Adi Sutarto. Monggo Pak Adi Sutarto mungkin bisa memperkenalkan diri ke teman-teman mahasiswa. Ya, baik. Terima kasih Pak Nindyo. Teman-teman sekalian, saat ini saya banyak melakukan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, dan itu sudah saya lakukan sejak
tahun 2001 ya. Jadi dari tahun 2001 saya sudah berkecimpung di pengelolaan sumber daya air. Saat ini saya menjadi salah satu tenaga ahli untuk bidang sumber daya air, sekaligus menjadi staf pengajar di program studi teknik sipil Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya kira itu Pak Nindyo dari saya. Ya, matur nuwun Pak Adi. Jadi teman-teman sudah terlihat dari background-nya itu air gitu ya. Jadi beliau itu ahli dari sumber daya air. Makanya background-nya itu air gitu. Kalau saya biar seger. Biar seger gitu ya. Beliau ini teman main pekerjaan dengan saya sudah lama. Pak Adi itu mungkin sudah berapa tahun ya Pak Adi bekerja sama dengan 2010. 2010 cukup lama. Kemudian karena saya banyak kesibukan juga, akhirnya ini terpisah gitu ya, terpisah oleh waktu dan ruang gitu Pak Adi dengan saya gitu. Tapi masih sering kontak. Kemudian yang sudah lama juga tidak bertemu itu Pak Medrizal ini ternyata sedang berada di Gorontalo. Jadi nanti teman-teman mahasiswa kalau jadi tenaga ahli sumber daya air itu seperti Pak Medrizal itu kemana-mana ya perginya ya. Ini sekarang posisinya di Gorontalo. Silakan Pak Medrizal untuk memperkenalkan diri ke teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matt Rizal. Dulu memang sering bekerja sama dengan Pak Nindyo juga, dengan Pak Adi juga pernah. Kebetulan memang saya juga lebih banyak di sumber daya air, walaupun kadang-kadang ada di kegiatan non-SDA juga, walaupun tidak sering. Selebihnya mungkin kan seperti yang disampaikan Pak Nindyo tadi, saya lebih banyak di pekerjaan konsultan, perencanaan. Kebetulan ini tahun ini ada pengawasan di Gorontalo, jadi harus stay di sini. Biasanya saya tinggal di Jogja, keluar kota kalau pas perlu-perlu aja, kalau pas perlu cari data atau rapat atau diskusi gitu untuk pekerjaan. Dulu juga pernah ngajar Pak Nindyo, saya ngajar di beberapa PTS dulu di Jogja. Karena sibuk di luar, saya mengajukan pensiun dini, walaupun di situ bukan dosen tetap sebenarnya. Jadi sekarang konsentrasi di konsultan. Mudah-mudahan nanti sharing yang barangkali nanti akan saya sampaikan di kegiatan kita ini dapat menjadi inspirasi juga bagi adik-adik mahasiswa yang nanti akan mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambil sama-sama belajar ya. Saya juga mungkin akan lebih banyak menambah wawasan juga nanti di sini untuk diri saya sendiri dan juga mungkin untuk adik-adik nantinya. Mungkin itu aja Pak Nindyo, perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih. Kalau tidak ada acara seperti ini, saya nggak ketemu Pak Medrizal ini ya. Luar biasa. Jadi itu teman-teman mahasiswa ya. Pengajar kita itu sekarang berada di mana saja ini ya, termasuk di Gorontalo pun nanti bisa mengajar kalian. Dan ini profil-profil tenaga ahli sumber daya air ya, yang luar biasa. Kemudian ini yang paling muda ini, ya saya sudah bertemu di Telegram, tapi saya belum pernah ketemu tatap muka sih sebenarnya dengan Mas Rajib ya. Mas Rajib beliau adalah pakar GIS gitu ya. Nanti mungkin saya bisa berbarengan dengan Mas Rajib ngajar GIS-nya gitu. Monggo Mas Rajib perkenalkan ke teman-teman mahasiswa. Terima kasih Pak Nindyo atas kesempatannya. Ini saya paling junior gitu. Jadi kalau selama ini saya ada beberapa kegiatan yang memang terkait dengan sumber daya air. Nah, kalau biasanya di tim kayak Pak Adi itu bilang sama Pak Tri mungkin gitu. Itu bagian saya itu mengawali dan mengakhiri. Jadi kalau mau ada pekerjaan sumber daya air itu nyari-nyari data, kemudian ngolah, kemudian habis itu dikerjakan oleh tim dari katakanlah sumber daya air yang lain dari teman-teman engineer, kemudian ada yang desain seperti itu. Nah, kemudian terakhir baru kembali lagi ke saya. Jadi kayak tutup gendang mungkin ya Pak ya. Di awal sama di akhir, tengah-tengah agak banyak bolongnya ya. Jadi kalau kegiatan saya itu sebenarnya fokusnya di konsultan Pak. Di konsultan, kalau sekarang terkontrak itu
secara legal itu di tata ruang Pak, Dinas Tata Ruang Pertanahan di provinsi DIY. Kemudian sebenarnya ada ini juga pengajar tidak tetap, home base-nya di LPP, Politeknik LPP, dan diperbantukan di Intan, Institut Pertanian Yogyakarta. Sama Pak, masih di bidang JS. Biasanya memang yang kita sampaikan itu banyak di bidang sumber daya air semacam itu, karena memang itu lintas bidang gitu. Dan misalkan teman-teman mahasiswa di sini bisa menguasai pada bidang ini, kemungkinan untuk masuk di dalam tim besar yang lain itu lebih mudah mungkin gitu. Jadi teman-teman bisa supporting banyak pekerjaan, nggak cuma di sumber daya air, tetapi hal-hal yang terkait dengan wilayah dan lain sebagainya nanti bisa dikaitkan. Tapi kalau misalnya lebih spesifik ke sumber daya air itu akan jauh lebih baik, karena itu akan lebih spesial nanti. Mungkin seperti itu Pak Ninjo dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga tidak Mas ketularan senior ya, masih muda. Pengajarnya yang tiga-tiganya senior. Jadi itu teman-teman mahasiswa, inilah profil-profil nanti ya, pengajar yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait dengan penggunaan JS untuk sumber daya air. Jadi mereka memang pakar-pakar di bidangnya. Jadi teman-teman itu makanya saya sampaikan bahwa betul-betul teman-teman harus memanfaatkan kesempatan ini. Satu, karena kesempatan ini adalah didanai penuh oleh Dikti. Jadi kalian mahasiswa itu tidak membayar nih Pak Adi, Pak Medrizal, Mas Rajib, nih mahasiswa itu gratis ini ya, mahasiswa itu gratis. Justru nanti akan mendapat uang saku juga kalau dia selesai ya. Kalau tidak selesai ya uang sakunya tidak jadi kan gitu. Jadi uang saku itu nanti diberikan kalau dia selesai gitu ya. Jadi ada uang saku, dibayari negara, dapat sertifikat, dapat kompetensi, kurang apa lagi gitu ya. Kalau tidak serius mengikuti kan gitu. Ketemu dengan pakar-pakar sumber daya air dan GIS gitu ya, kapan lagi waktunya ya kan gitu. Jadi betul-betul harus dimanfaatkan. Kemudian teman-teman sekalian, malam hari ini selain perkenalan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan pelatihan gitu ya, terkait pelatihan. Kemudian untuk modul-modul memang rencananya akan kami godok dulu oleh tim pengajar ini, 4 ini. Nanti mungkin kita cari waktu dulu Pak Adi, Medrizal, dan Pak Mas Razif. Kita akan menggodok terkait dengan materinya, walaupun saya sudah siapkan garis besarnya, tapi nanti kita akan diskusikan dulu. Seizinkan saya untuk men-sharing sedikit materi terkait dengan yang terkait teknis penyelenggaraan dari pelatihan ini. Jadi hari ini kita mengadakan pembukaan pelatihan ArcGIS, tadi sudah dibuka oleh Pak Rudi selaku Ketua Intakindo DIY gitu ya. Jadi harapannya setelah dibuka nanti kita akan segera running. Harapannya di minggu depan, di akhir minggu depan ini nanti kita akan segera melakukan pelatihan yang pertama. Kemudian nanti platform pembelajarannya, saya pikir teman-teman sudah mahasiswa itu semua sudah dapat akunnya jadi semua materi nanti akan kami upload di Learning Management System Universitas Jana Badra, dapat diakses di janalearning.janabadra.ac.id. Kemudian semua kegiatan, semua aktivitas nanti akan terrecord di sana. Nah, nanti teman-teman pengajar juga akan kami beri pengarahan terkait dengan penggunaan Jana Learning ya. Nanti akan kami berikan akunnya masing-masing untuk bisa masuk ke Jana Learning. Kemudian untuk perkuliahan atau pembelajaran tatap mayanya, kami memilih menggunakan media Zoom meeting. Jadi nanti teman-teman juga harus disiapkan betul perangkat, kemudian siapkan koneksinya karena kita fully online semua ya, tidak ada pertemuan tatap muka gitu. Jadi semuanya itu berjalan secara online. Jadi betul-betul harus disiapkan, terutama adalah koneksi internet dan sebagainya gitu ya. Kemudian nanti karena ujung akhirnya itu adalah kompetensi kalian itu dalam Geographic Information System, otomatis kalian harus bisa menggunakan atau mahir dalam penggunaan software tertentu, terutama adalah software yang saya sampaikan ArcGIS. Nah, ini kemarin saya sampaikan ArcGIS-nya itu versi 10.3, saya nggak tahu nih, Mas Rajib sudah menggunakan mungkin 10 titik berapa gitu ya. Mas Rajib sekarang yang terakhir berapa Mas Rajib? 10.8 Pak, saya pakainya. 10.8, tapi nggak begitu beda jauh kan? Enggak, secara prinsip sama.
Hampir sama ya. Oke, jadi nggak masalah ya. Jadi sekarang sudah 10.8, tapi secara apa namanya? Secara secara intinya tidak begitu beda dengan 10.3. Ya mungkin ada beberapa biasanya terkait dengan kedalaman analisis dan tools-nya biasanya, tambahan tools baru biasanya. Oke ya. Karena itu butuh perangkat, kemarin saya sudah sampaikan di awal, teman-teman betul-betul harus menyiapkan hardware kalian dan software kalian ya, diinstal dulu ArcGIS dan persiapkan perangkat keras kalian. Jadi ArcGIS itu kan tidak bisa jalan di PC-PC yang maksudnya harus memiliki apa namanya standar tertentu PC-nya itu. Jadi nanti dicoba dulu, persiapan dulu. Semuanya kemarin sudah saya sampaikan juga link untuk mendownload master ArcGIS-nya. Kami mohon untuk diinstal. Yang belum bisa menginstal bisa menginfokan ke grup untuk saya nanti bisa mungkin membimbing bagaimana cara menginstal dan sebagainya. Gitu ya. Jadi harus dipersiapkan ArcGIS-nya 10.3 paling tidak 10.3. Oke. Kemudian nanti setiap pertemuan tatap maya teman-teman itu diusahakan betul-betul kondisi siap dan menghadap ke laptop masing-masing dan menghadap perangkat lunak gitu. Jadi jangan sampai nih karena kita pelatihan perangkat lunak, kalian ketika pembelajaran itu koneksinya dengan HP gitu kan. Agak susah kan gitu ya. Biasanya kayak gitu, Zoom-nya pakai HP, jadi tidak kelihatan tuh apa yang harus dilakukan, kalian tidak bisa meniru dan sebagainya. Kan kalau perangkat lunak itu paling bagus kan imitation, jadi meniru kan gitu. Kita melatih meniru kalian nanti akan terbiasa, kemudian kalian akan paham dengan menu-menunya dan sebagainya. Jadi ini ya disiapkan, nanti semua kegiatan akan terekod di Jana Learning atau Learning Management System Universitas Jana Badra. Kemudian tatap mayanya akan menggunakan media Zoom seperti ini, kemudian perangkat lunak yang digunakan adalah ArcGIS ya 10.3 atau sampai tadi kalau sudah punya yang baru 10.8 ya nggak apa-apa ya, tapi menurut saya perbedaannya tidak terlalu jauh. Itu kemudian setelah kalian menyelesaikan nanti pelatihan ini, nanti kalian akan mendapatkan Certificate of Completion atau sertifikat kredensial mikro. Ini format sertifikatnya sudah disiapkan. Tapi isinya tergantung kalian ya. Jadi nanti isinya tergantung kalian. Kalau kalian tidak penuh mengikutinya, nah itu kompetensi yang dicapai kan bisa tidak penuh gitu ya. Jadi mungkin bisa tidak mendapatkan sertifikat kredensial mikro. Jadi sertifikatnya sudah disiapkan, tinggal kalian mengikuti baik-baik pelatihannya agar sertifikat itu betul-betul bisa keluar. Dan nanti sertifikat ini akan ditandatangani oleh dua pihak. Jadi dari pihak Jana Badra selaku selaku pemprakarsa kredensial mikro didukung oleh Kemdikbud, kemudian juga ditandatangani oleh asosiasi profesi, dalam hal ini ada Ikatan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia atau Intakindo yang diwakili oleh Ketua Intakindo Jogja yaitu Pak Rudiat Moko. Jadi ya tanda tangannya ada, nanti pengakuan kompetensi atau pengakuan sertifikat pelatihan ini akan ditandatangani oleh Jana Badra dan Intakindo. Nanti begitu selesai kalian akan mendapatkan sertifikasi itu. Kemudian ini kira-kira materi pembelajarannya itu mungkin nanti kita akan ada 16 kali topik ya, 16 kali topik termasuk 2 uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Tapi ini nanti akan masih kita godok dengan teman-teman pengajar ya. Ini kira-kira itu. Jadi intinya adalah kita akan nanti belajar terkait dengan dasar-dasar sumber daya air, kemudian bagaimana GIS itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sumber daya air. Jadi ini dan ini akan dirancang dalam bentuk project based. Jadi harapannya nanti teman-teman begitu selesai pembelajaran ini betul-betul bisa menyelesaikan sebuah kasus atau project gitu tertentu yang terkait dengan sumber daya air. Jadi ada 16 kali. Jadi nanti semua aktivitas ini harus terrecord dalam Learning Management System Universitas Jana Badra, gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan nanti sistem pembelajarannya, kemudian kalian juga sudah kenal dengan teman-teman pengajarnya. Kemudian harapannya minggu ini mungkin di akhir minggu, nanti saya akan koordinasi dulu dengan teman-teman pengajar terkait dengan penjadwalannya. Nanti kalian teman-teman mahasiswa harus sering-sering melihat ke Learning Management System terkait dengan
update materi atau update tentang jadwal perkuliahan atau jadwal pelatihannya, gitu ya. Jadi itu mungkin Bu Ikat itu terkait dengan teknisnya, monggo mungkin bisa dipandu sebentar untuk berdiskusi sebelum acara ini kita tutup gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nindyo yang sudah memberikan arahan teknis juga kepada para narasumber yang nanti akan berkontribusi di dalam pelatihan kredensial mikro ini. Kami persilahkan kepada teman-teman kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa langsung tunjuk raise hand. Sepertinya anteng semua ini, ya, Pak. Semuanya nggak sudah ada jelas yang semua. resen. Semuanya kalau sudah jelas. Itu berarti ada dua. Itu sudah jelas. Oke. Sepertinya teman-teman sudah sangat clear ya mengikuti arahan teknis terkait dengan skema pelatihan kredensial mikro ini. Jadi kami harap setelah pembukaan ini nanti teman-teman bisa mengikuti prosesnya secara baik dan semoga sampai selesainya pelatihan ini teman-teman bisa mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan dan kemudian bisa mendapatkan berbagai benefit yang mestinya akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, karena sepertinya dirasa sudah cukup, maka saya akhirin ya Pak Nindyo dan juga Bapak Ibu untuk acara pembukaan kursus ini. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan juga teman-teman semua yang sudah bersedia hadir di dalam ruang maya ini. Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini untuk yang ini tim ya? Pak pengadaan untuk yang tim. Ya, saya mohon Pak Adi, Pak Rajib dan Mas Rizal tinggal sejenak ya. Ya. Ini teman-teman mahasiswa mau silahkan kalau masih ada perlu bisa meninggalkan room ini ya.